ringkaslah penjelasan Anda. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak memberikan maklumat atau penjelasan kepada anak akan membuat mereka jenuh. Pembicaraan yang ringkas, pembicaraan yang jelas, yang pendek akan lebih kuat efeknya dalam membuat anak-anak kita menurut kepada kita. Oleh karena itu ayah bunda, ringkaslah penjelasan Anda. Apabila kita ingin mencontoh Nabi SAW, kita tahu beliau diberikan kemampuan jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek tapi maknanya dalam-dalam. Nah, kita ingat nasihat beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ibnu Abbas sedang diboncengkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Nah, aku akan mengajarkan kepadamu prinsip-prinsip kehidupan yang ada keimanannya di situ. Penting, ya. Kalimatin, beberapa kalimatnya. Sehingga kalau kita bisa memberikan kalimat-kalimat pendek kepada anak kita yang dia bisa hafal, itu bagus sekali. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya. Di beberapa referensi yang pernah kami baca, ternyata Nabi SAW setelah itu diam dulu sejenak, ya, beberapa saat, tidak langsung menyelesaikan hadisnya yang cukup panjang dengan Ibnu Abbas itu. Maka setelah beberapa waktu Nabi SAW baru mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Coba kalimatnya, ihfazillaha yahfazka. Cuma 3 kalimat. Ihfad Allah yahfadka. 3. Ihfadillaha yahfadka. Nah, jagalah Allah, pasti nanti Allah akan menjagamu. Ya. Kemudian berjalan lagi. Selang beberapa saat, baru Nabi SAW menyampaikan lagi, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddah. Nah, perkenalkan dirimu kepada Allah, tetaplah berbuat taat kepada Allah dikala kamu lapang, agar Allah kenal kamu dikala kamu sempit. Ya. Jalan-jalan terus. Diajari lagi, wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Nah, ketahuilah, ya, ini setelah berjalan lama, ya, ada jedanya. Nah, ketahuilah, seandainya semua manusia sedang merencanakan kebaikan untukmu, maka kebaikan-kebaikan yang mereka rencanakan tidak akan bisa terwujud kecuali jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendakinya. Jalan lagi. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Nah, ketahuilah, seandainya semua umat, ya, berkumpul menjadi satu, merencanakan keburukan untukmu, maka ketahuilah, keburukan yang mereka rencanakan gak akan mungkin terjadi kecuali kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir itu sudah diangkat oleh Allah, dan kertas-kertas takdir itu sudah kering, tidak bisa dirubah lagi. Ya. Kita mau dalam kondisi apapun, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa merubahnya. Jadi yakini setiap kejadian yang terjadi pada dirimu. Jadi maksudnya ya bunda, hadis ini tadi maksudnya adalah apapun yang terjadi pada dirimu,
maka yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang belum terjadi kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, bukan kemudian berpangku tangan, wis pasrah aja lah sama takdir, enggak. Tapi maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Ibnu Abbas meyakini setiap yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kalau kita mau agak panjang sedikit menguatkan konsep ini ada di surat Al-Hadid. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di dunia, bahkan pada diri kalian, kecuali semuanya sudah dituliskan sebelum penciptaan. Ya. Langit dan bumi 50.000 tahun sudah selesai dituliskan semuanya. Apa tujuan keyakinan ini? Kalau kita meyakini setiap kejadian yang terjadi pada diri kita adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Allah taala melanjutkan ayatnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu itu tidak terlalu putus asa, tidak terlalu bersedih dengan sesuatu yang terlewatkan darimu. Oh, saya tidak dapat nilai 100, qaddarullah wa masya'a fa'al. Oh, ternyata saya terlewatkan dari untung ini, ya. Saya ternyata tidak dapat customer ini, ikut lelang ternyata saya tidak diterima. Biar kamu nggak terlalu sedih, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha terus semaksimal mungkin, ya. Adapun kalau dapat nikmat itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kedua agar kamu nggak terlalu bangga kalau kamu dapat kesuksesan. Karena Allah tidak suka orang yang membanggakan diri dan melakukan kesombongan. Nah, ini ya Bunda, ya kita agak melebar ya, mohon maaf. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatnya pendek-pendek. Ya, ya misalkan arba'un man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 4 hal, barang siapa ada keempat hal ini padanya maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ya, berarti kita harus ngapal 4. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan ketika itu. Kita ngapal 7, ya. Kalimatnya enak gitu. Baik, pada intinya ya Bunda, anak-anak itu komunikasinya pendek. Sehingga ringkaslah komunikasi dengan mereka. Bahkan terkadang dengan bahasa isyarat itu lebih mereka pahami. Gelengan kepala, diam 1000 bahasa, ataupun yang semisalnya, ini akan lebih mudah dipahami anak dan dia akan lebih mudah menerima. Ya. Kadang kalau anak meminta sesuatu dan saya tidak setuju, ya, terkadang hanya saya diamkan. Atau kalau dia minta-minta terus, saya lihat ya, matanya, kemudian saya dekati, saya pegang badannya dengan kasih sayang, kemudian kita gelengkan kepala. Dia paham. Mungkin ada berontakan sebentar, tapi itu suatu hal yang wajar. Tapi jangan terlalu banyak dijelaskan, kadang malah menyebabkan kita emosi, anak kita pun sedih gitu ya. Tapi kalau udah digelengkan, udah, oh ayah nggak boleh, ya. Dan dia menerima dengan enak, ya. Hal ini akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak kita ya Bunda. Jadi ringkaslah penjelasan kita terhadap anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.